Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak yang hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan poster yang menunjukkan hak dan kewajiban secara seimbang tentang penggunaan energi dengan benar. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena bisa berbahaya. Ayo, amatilah gambar berikut. Gambar tersebut menceritakan tentang bahaya listrik. Coba anak-anak, hal berbahaya apa saja yang kalian lihat pada gambar? Iya, benar. Di antaranya, bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Itu akan berbahaya jika layang-layang yang kita mainkan tersangkut kabel listrik. Kemudian, hal berbahaya yang kedua, memanjat tiang listrik. Itu karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Dan hal yang berbahaya ketiga, menggunting kabel yang beraliran listrik. Ini juga sangat berbahaya karena aliran listrik dapat mengalir melalui gunting ke tubuh kita. Hal berbahaya yang keempat, membawa alat elektronik dekat dengan air. Karena apabila alat elektronik sedang menyala terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Perhatikan gambar berikut ini. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan serta apa yang harus kamu lakukan saat kamu menggunakan barang tersebut. Ibu contohkan yang kamar mandi ya. Barang yang menggunakan listrik yaitu saklar untuk penerangan ruangan. Kamar mandi juga membutuhkan penerangan. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan yaitu arus listrik jika terkena air akan menimbulkan tegangan besar yang dapat menyebabkan kebakaran ataupun sengatan listrik ke orang di dekatnya. Cara pencegahannya, letakkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air dan hati-hati saat mematikan atau menyalakan peralatan listrik tersebut. Berikut contoh yang kamar mandi. Untuk yang berikutnya, silahkan anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air?
Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Dan tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Sekarang kalian coba buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Berikut ini beberapa cara yang bisa digunakan sebagai referensi untuk menanggulangi bahaya listrik. Di antaranya, tutup rapat dan jangan ada yang mengelupas kabel-kabel dalam rumah atau gedung. Kemudian, tidak bermain layangan di dekat jaringan listrik. Dan selanjutnya, mintalah bantuan orang dewasa untuk menggunakan alat elektronik dengan benar. Kemudian, jauhkan barang-barang elektronik dari listrik. Jika terjadi petir, carilah tempat yang aman agar terhindar dari sambaran petir. Silahkan kalian bisa menambahkan dan menyempurnakan lagi petunjuk cara menghindari bahaya listrik ya. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Amatilah poster hemat berikut ini. Dengan melihat poster, dapatkah anak-anak mendefinisikan apa itu poster? Poster merupakan sebuah media dua dimensi visual yang berisi gambar serta pesan singkat tertulis yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal khusus dan mampu mempengaruhi orang-orang yang melihatnya. Berdasarkan poster tersebut, kita dapat memperoleh informasi bahwa untuk menghemat air dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mandi berendam itu paling memboroskan. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Kemudian, saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus terbuka. Selanjutnya, lebih hemat air jika kalian menggunakan mesin cuci saat pakaian yang dicuci sangat banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun, ember yang kedua untuk membersihkan, dan ember yang ketiga untuk membilas.
Kemudian, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Setelah kita mengumpulkan informasi dari poster tersebut, kita dapat menyimpulkan pesan bahwa kita harus menghemat air. Hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster diantaranya kalimat. Kalimat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kalimatnya singkat, padat, jelas, dan kata-katanya mudah diingat. Yang kedua, gambar. Gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang disampaikan ya. Dan yang ketiga, penyajian. Ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Kalian bisa menempelkan poster di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Ingat ya. Nah, sekarang coba kalian buatlah poster tentang hemat energi. Pilih satu hal yang menurut kalian paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna untuk membuat poster hemat energi. Kamu juga dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Berikut ini contoh beberapa poster menarik tentang hemat energi. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Banyak contoh energi yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar kita. Sudah menjadi hak manusia untuk memanfaatkan energi yang ada. Namun, kewajiban kita tidak boleh ditinggalkan, yakni merawat dan melestarikan energi. Di antaranya dengan cara menghemat energi. Pesan ibu, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.